Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sawalisa Kusumaningrum dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Askia. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi mengenai proses dan teknik supervisi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu proses supervisi pendidikan. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut tim pakar manajemen pendidikan pada tahun 2004, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang kedua, ada pelaksanaan. Nah, kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksananya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Yang ketiga yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Pembinaan langsung yaitu pembinaan yang dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Menurut Sahertian tahun 2000, pembinaan dengan pendekatan langsung berarti supervisor memberikan arahan langsung. Dengan demikian, pengaruh supervisor lebih dominan. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini, kepala sekolah memberi balikan untuk membantu mengembangkan perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, tidak menonjolkan otoritas, memberikan kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya. Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru, yaitu yang pertama, menciptakan hubungan yang harmonis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan media. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima, revisi. Selanjutnya yaitu pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum, yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Menurut Suhertian pada tahun 2002, menyatakan bahwa perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Beberapa jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya secara efektif. Yang kedua, menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga, menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama bimbingan teknis profesional in-service training. Yang keempat, mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki.
Yang kelima, menggunakan metodologi yang luas atau fleksibel. Materi selanjutnya yaitu teknik supervisi pendidikan. Secara umum, teknik supervisi menurut Rival pada tahun 1982 dapat dilakukan berdasarkan dua teknik, yaitu teknik individu dan kelompok, serta teknik langsung dan tidak langsung. Yang pertama yaitu teknik individu dan kelompok. Ada beberapa teknik supervisi yang tergolong ke dalam teknik individual, yaitu yang pertama, kunjungan kelas, yang kedua, observasi kelas, yang ketiga, percakapan pribadi. Salah satu alat yang penting dalam supervisi adalah percakapan pribadi. Melalui percakapan pribadi, sehingga bentuk bantuan yang diberikan lebih mempertimbangkan individual guru. Yang keempat, saling mengunjungi kelas. Yang kelima, menilai diri sendiri. Sedangkan teknik kelompok menurut Suhertian pada tahun 1981 adalah teknik-teknik yang digunakan atau dilaksanakan oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam kelompok, berarti permasalahan yang dialami oleh guru yang ada dalam kelompok tersebut relatif sama. Teknik-teknik yang bersifat kelompok antara lain yang pertama, pertemuan orientas bagi guru baru. Yang kedua, rapat guru. Yang ketiga, studi antar kelompok guru. Yang keempat, seminar. Yang kelima, diskusi panel. Yang keenam, buletin supervisi. Yang ketujuh, demonstrasi mengajar. Yang kedelapan, perpustakaan jabatan. Yang kesembilan, perjalanan sekolah untuk anggota staf atau field travel. Teknik langsung dan tidak langsung. Yang pertama, teknik langsung. Teknik supervisi langsung adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Supervisor dapat menggunakan bahasa langsung dan penguatan. Dalam hal ini, pengawas sangat mengharapkan kepercayaan dan kredibilitas dari para guru. Yang kedua, teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung dalam supervisi pendidikan merupakan kondisi seorang supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisikan, tetapi mempergunakan sebagai alat atau media komunikasi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.